Halo semuanya, kami dari kelompok 5 kelas 6C kali ini akan membahas tentang analisis kasus psikososial pada pekerja konstruksi. Kelompok kami beranggotakan Andia Nabila, Nafiri Agustiani, Akila Tasya, dan Mujijah Sultan Batavia. Pokok pembahasan kita pada kali ini yang pertama ada kasus dan pembahasan, yang kedua bahaya dan resiko psikososial, yang ketiga rekomendasi dan pengendalian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah kasus dan pembahasan. Tekanan psikologis berupa stres dan juga penyalahgunaan alkohol, di mana targetnya itu adalah para remaja Australia sekitar 169 orang dengan rentan waktu sekitar 2013 sampai 2014 dan di industri konstruksi di Australia. Dan kenapa itu bisa terjadi, di mana ada tuntutan pekerjaan dan tuntutan pribadi, di mana mereka dipaksa untuk bekerja setelah lulus sekolah dan juga berusaha beradaptasi. Dan kasus bullying di tempat kerja yang dilakukan oleh senioritas atau senior pekerja lama yang sudah ada di sana, lalu adanya pengaruh alkohol dan obat-obatan yang dianggap para remaja itu tidak berbahaya atau tidak salah digunakan, namun itu berdampak buruk bagi para remaja magang industri konstruksi yang ada di sana. Selanjutnya ada faktor bahaya dan risiko psikososial pada pekerja muda di konstruksi. 18-25 tahun. Kisaran umur tersebut identik dengan masa transisi dari bersekolah ke dunia kerja. Masa transisi tersebut dapat menyebabkan mereka lebih rentan terhadap stres. Stres yang tinggi dapat mengakibatkan mereka bergantung pada konsumsi narkoba dan alkohol. Hal tersebut terbukti dengan prevalensi penyalahgunaan narkoba yang lebih tinggi pada pekerja di bawah usia 25 tahun dibandingkan dengan pekerja yang lebih tua. Yang kedua adalah buruknya kondisi lingkungan kerja atau poor working condition. Seperti yang kita ketahui, lingkungan kerja di industri konstruksi itu cukup berat. Pekerja selalu terekspos dengan elemen-elemen di lingkungan, seperti panas, hujan, bising, dan lain-lain. Pekerja konstruksi ini sangat menuntut kekuatan fisik. Hal-hal tersebut dapat menciptakan stres kerja yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kesehatan mental para pekerja. Karena tingginya stres kerja dapat menyebabkan menurunnya motivasi hingga timbulnya depresi dan burnout. Yang ketiga, konstruksi itu sendiri merupakan industri blue collar yang pekerjaannya merupakan kerja kasar sehingga lebih mengandalkan fisik dibanding dengan kemampuan kognitif. Dengan demikian, industri konstruksi ini didominasi oleh para pekerja pria. Sehingga stigma terhadap kesehatan mental itu masih tinggi. Pekerja konstruksi pria itu sendiri memiliki image macho, sehingga mereka itu lebih enggan untuk meminta bantuan ataupun hanya sekedar curhat terkait dengan kesehatan mental mereka. Yang keempat adalah lingkungan kerja yang tidak suportif, yaitu merupakan lingkungan kerja yang marak akan bullying dan harassment atau pelecehan. Menurut penelitian, tingkat intimidasi di tempat kerja yang tinggi dapat menyebabkan stres kerja yang juga tinggi, sehingga pekerja itu akan rentan akan kecemasan, depresi, serta gangguan mental lainnya. Baik, penjelasan selanjutnya ialah rekomendasi dan pengendalian, di mana pada pekerja konstruksi ini memiliki resiko yang tinggi.
Bahasan berikutnya yaitu terkait dengan pengendalian. Pengendalian yang dapat dilakukan yang pertama ada engineering control dengan menyediakan ruang istirahat yang nyaman dan aman bagi pekerja. Hal ini bertujuan untuk mengurangi rasa kelelahan dan juga kecemasan saat bekerja. Desain alat kerja yang ergonomi dapat meringankan beban kerja pekerja. Selanjutnya ada administrative control, yaitu membuat sistem shift kerja untuk meminimalisir kelelahan pada pekerja yang dapat berpengaruh terhadap psikologisnya. Selanjutnya ada pemeriksaan kesehatan pekerja secara rutin, yaitu baik kesehatan secara fisik maupun juga kesehatan secara mental. Dan yang terakhir yaitu alat pelindung diri yang biasa digunakan oleh pekerja konstruksi yang seperti pada gambar. Pekerja muda yang memasuki industri konstruksi memiliki risiko kesehatan mental yang buruk. Industri konstruksi memiliki tingkat prevalensi gangguan kesehatan mental yang tinggi, dan juga tingginya tingkat bunuh diri dengan bukti bahwa faktor psikososial di tempat kerja merupakan faktor yang berpengaruh. Juga ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa pekerja muda yang masuk industri konstruksi memiliki prevalensi penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang yang tinggi. Hal-hal ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh yang pertama stres kerja. Karena beban kerja yang tinggi membuat pekerja muda ini stres dan mengalami gangguan kesehatan mental. Kemudian ada usia muda. Usia muda dari para pekerja konstruksi ini memungkinkan mereka untuk melampiaskan stres pada alkohol dan obat-obatan. Kemudian ada stigma terhadap mental health yang tinggi. Juga masih maraknya bullying dan harassment di tempat kerja. Yang terakhir adalah pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan sistem pergantian shift kerja untuk mengurangi beban kerja pada pekerja muda di konstruksi. Yang kedua, penyediaan ruang istirahat bagi para pekerja, penyediaan layanan kesehatan oleh perusahaan ataupun pekerja memiliki jaminan kesehatannya masing-masing, dan juga diciptakan tempat kerja yang aman oleh pihak perusahaan dan sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.